sekarang ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang mulia, yaitu di masjid, di musola ataupun di surau kalau bahasa kitanya. Ini salah satu kemuliaan Allah masih memberikan kita tempat yang indah di muka bumi. Insya Allah ini adalah salah satu tanda kita juga akan ditempatkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sekarang ini tengah dilanda sama musibah yang besar, musibah internasional. Kalau kita dengar kayak zaman sekarang ini virus corona, sampai sekarang orang itu ketakutan dengan virus corona. Masing-masing menyelamatkan dirinya dengan pakai masker, masing-masing menyelamatkan dirinya dengan membeli semua sembako untuk 1 bulan, bahkan ada yang untuk 1 tahun. Padahal mati itu bukan lewat virus corona, padahal mati itu dari mana saja. Kadang-kadang yang kita takutkan ini kenapa? Yang orang takut kenapa? Kenapa virus corona ini buat orang jadi takut mati? Gara-gara virus corona orang-orang sibuk baru nyari amal, orang sibuk baru mau datang ke masjid. Padahal orang dari dulu kemana saja? Kok baru ada virus corona baru mau nyari amal? Harusnya kita tidak usah takut sama virus corona, karena dalam Al-Quran Allah sudah tetapkan inna likulli ummatin ajal. Sesungguhnya setiap diri kita ini sudah ada ajalnya. Fa'idza jaa ajaluhum, kalau sudah datang waktu ajal kita, la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Takkan telat walaupun 1 menit, takkan cepat walaupun 1 detik. Udah ada ajalnya. Jadi meninggal itu dengan cara apa? Dengan cara Allah. Ada yang takut hanya dengan virus corona, sekarang lo datang ke masjid, salah. Terus jadi ketika sudah ada virus corona, semua baru sibuk bergegas cari bekal. Ini kesalahan kita yang paling fatal. Kalau sudah kena musibah, baru mau cari kemana belajar, kemana nyari amal. Harusnya dari kemarin mana saja. Jadi ketika kita meninggal, kita sudah siap dengan bekal kita. Makanya ada satu pesan dari guru kami, dia bilang, jangan pernah nunggu dekat mati mau jadi orang baik. Jadilah orang baik, tinggal tunggu kematian. Jadi kita siap kapan saja. Kalau kita jadi orang baik, amal bekal ada, sholat tidak pernah tinggal, yang kita makan yang halal. Meninggal kapan saja kita siap. Yang buat kita tidak siap ini apa? Utang masih banyak. Yang buat kita tidak siap meninggalnya apa? Masih ninggalkan bunga di bank. Yang masih belum kita tidak siap meninggal karena apa? Karena sholat masih bolong-bolong. Ini yang buat kita tidak siap meninggal. Makanya kita takut dengan virus corona. Kalau orang yang takut, tidak takut sama meninggal, tidak takut dia sama kematian, kapan saja meninggal pasti akan datang. Tinggal bekal apa yang sudah kita siapkan. Masyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita akan mendengar satu kisah seorang sahabat Nabi Muhammad yang hidupnya ditakutin sama setan, yang meninggalnya ditakutin sama para orang-orang munafik. Siapa itu? Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini, masyaallah hadirin, bayangkan hidupnya beliau ini itu sangat takut sama Allah. Bahkan Nabi Muhammad memuji dia, masalaka Umar fajjan qad, tidak berjalan Umar dari 1 gang maka setan lari berdiri nyari gang lain. Takut apa? Sama suara sendal kuda Umar, orang pada takut, setan lari. Sayyidina Umar kalau lewat 1 jalan, setan lari dari jalan lain. Kalau kita bukan setan lari, seperjalanan bareng setan. Nah, itu kita. Siapa itu umat Nabi Muhammad akhir zaman? Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika menguasai daripada kota Palestina sekarang. Kenapa saya cerita tentang Palestina? Karena menyangkut daripada bulan tahun ini kita berada di bulan Rajab. Di bulan Rajab ini ada kisah yang paling heroik yang harus kita ingat momennya. Apa itu? Isra wal Mi'raj. Jadi kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Subhanallazi sahara abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke Aqsa. Aqsa di mana? Di Palestina. Sekarang berada di Palestina. Kita tahu tak kenapa Allah sebut Palestina? Kenapa Allah sebut Masjidil Aqsa? Karena biar kita tahu Masjidil Aqsa itu adalah masjid kiblat kita pertama sebelum Masjidil Haram. Jadi umat Islam sebelum menyembah ke arah Ka'bah itu sholatnya mana-mana? Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang paling fenomenal yang sekarang orang Islam lupa, sekarang masih diperjuangkan umat Islam yang ada di sana. Nah, kita harus tahu. Saya punya kawan kemarin, dia pernah bertanya sama guru kami, ya Syekh, nahnu natlubud dalil. Guru, kami minta dalil dong. Dalil buat apa?
dalil ngebolehin bunuh kucing. Kenapa boleh bunuh kucing? Boleh tak kucing itu dimakan terus disembelih terus dibunuh? Kenapa? Kami di Palestina sana ditutup sama orang Yahudi, tidak bisa dapat makanan, tidak dapat suplai bantuan, tidak bisa mendapatkan bantuan dari negara maju, tidak bisa. Jadi sisa makanan kami cuma satu di rumah, apa? Kucing. Kucing itu boleh tidak kami sembelih, kami makan? Kan kalau kami tidak makan, kami mati, nanti Masjidil Aqsa dikuasai sama orang kafir. Sampai seperti itu. Kita setiap hari makan, bayangkan makanan banyak, mau ke restoran mana saja, mau dimakan di lauk apa saja, terserah kita. Di sana bahkan makanan aja tidak ada. Bahkan di tetangganya Palestina, di negara Syam sekarang, di mana tuh? Suriah. Di Suriah sekarang kawan kami datang dari Suriah, itu bahasanya lajiin. Lajiin itu pengungsi. Datang dia minta dalil sama guru. Ya guru besar, tolong cari kami dalil dari Al-Quran dan hadis. Untuk apa? Boleh ngebunuhin anak bini kami. Allahu Akbar. Yang munafik tadi bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz mengambil pisau di dalam bajunya yang sudah dilumuri racun. Sina Umar bin Khattab ketika sholat sudah tidak ingat sama dunia, ingatnya sama Allah. Bisa itulah Lu'lu'ah tadi langsung mengambil meluk dari belakang, menusuk Sina Umar dari belakang dengan beberapa tusukan. Ada yang riwayat bilang 4 tusukan, ada yang bilang 5 tusukan. Kita tidak balas tusukannya, kita tidak hitung tusukannya, tapi Sina Umar tersungkur di saat itu. Di umur Sina Umar 63 tahun. Sina Umar itu meninggalnya umur 63 tahun. Sina Abu Bakar meninggal umur 63 tahun. Nabi Muhammad umur 63 tahun. Jadi kalau kita menghitung diri kita ini berapa umur kita? Kalau hitung Sina Umar, Sina Abu Bakar, Rasulullah 63 tahun, tidak panjang umur kita. Yang sudah 50 tahun 13 tahun lagi. Yang sudah 60 tahun 3 tahun lagi. Yang sudah 63 tahun 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi. Jadi tidak ada yang panjang umur kita bakal mati. Cuma mati kita dengan cara apa? Jadi bukan virus corona yang buat kita mati. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab ketika tersungkur jatuh, yang Abu Lu'lu'ah tadi ditangkap sama makmum yang lain. Yang makmum lain langsung pecah sholatnya, membatalkan sholat. Kenapa? Nangkap dia tadi. Banyak dari antara sahabat yang meninggal ketika kena sabetan. Kenapa? Ada racun di saat itu yang langsung menjalar, racun yang paling mematikan. Ada yang langsung sahabat jatuh tersungkur kena sabetan pedang yang pembunuh ini tadi. Berapa banyaknya akhirnya dia dibunuh di situ juga. Kenapa? Membunuh khalifah. Di saat Sayyidina Umar terjatuh tersungkur 4 hari 4 malam koma dan sadar. Kenapa? Racun masuk ke dalam tubuhnya. Ketika siuman dia hari keempat, anaknya bernama Abdullah. Jadi Sayyidina Umar punya anak banyak anak yang terkenal 2. Salah satunya Hafsah. Hafsah itu siapa? Istri Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sama Rasulullah itu menantu Sayyidina Umar. Kenapa? Anaknya Sayyidina Umar, Hafsah menikah dengan Sayyidina Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar punya anak Aisyah, menikah dengan Rasulullah. Jadi Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar, posisi mereka di dunia itu luar biasa. Sudahlah sahabat Nabi, sudahlah masuk Islam paling pertama, habis itu menjadi menantunya Nabi, habis itu kuburnya berada di sebelah Nabi Muhammad. Kita sudah hidupnya jauh, kenal Nabi tidak pernah, melanggar perintah Nabi, pengen siapa? Tipis harapan kita. Kalau melihat Sayyidina Umar meninggalnya luar biasa. Jadi ketika siuman di hari keempat, anaknya Sayyidina Umar bernama Abdullah nyiapin susu di gelas, dimasukin susu. Jadi ketika sadar abahnya, ngelihat abahnya, Aina Abdullah, Aina Abdullah. Abdullah mana? Kata Sayyidina Umar, nanya anaknya. Saya ya abadi, abadi itu bahasa paling halus. Saya wahai ayah anda. Datang Sayyidina Abdullah, anaknya bawa susu, diangkat. Sayyidina Umar tengah koma bangun tadi, diangkat dikasih minum susu. Ketika minum susu Sayyidina Umar, dari bolong perutnya keluar susu, bocor perutnya. Sayyidina Umar bin Khattab meninggalnya itu ditusuk sampai bocor perutnya tadi. Ketika melihat susu keluar dari tusukan tadi itu, di sebelahnya itu ada dokter spesialis di zaman itu. Dia ngomong, Umar, ausina ya Umar. Umar, buatlah wasiat. Kulihat kau dah lama lagi. Kulihat kau yang sudah sekarang. Buatlah wasiat. Apa yang kau buat? Wasiat pertama kali apa? Dipanggil Abdullah. Tolong Abdullah, carikan Aina Huzaifah ibn Yaman. Cari sahabat kita namanya Huzaifah ibn Yaman. Bercari keluar, Aina Huzaifah. Ditanya, keluar masuk lagi Huzaifah, bisik kupingnya, Huzaifah, ada tidak ketika Rasulullah hidup nyebut namaku di antara nama orang-orang kafir? Karena apa? Yang tahu orang kafir cuma satu, Huzaifah ibn Yaman. Jadi kalau ada orang meninggal, Huzaifah nggak hadir, sekampung tahu berarti dia orang munafik. Kalau ada orang meninggal, Huzaifah nggak hadir, berarti orang itu sekampung nggak mau nyolati. Kenapa? Sudah tahu dia munafik. Jadi sebelum meninggal, Umar bin Khattab yang ditanya
daripada orang jadi kalau aku meninggalkan menyuarakan itu ada? Bukan. Kata Huzaifah, enggak ada. Engkau termasuk orang-orang yang beriman. Bagaimana enggak? Sayyidina Umar bin Khattab itu termasuk orang-orang yang dapat isyarat masuk surga. Dapat termasuk orang-orang yang dijanjikan surga. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab suatu hari Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu melihat surga. Di dalam surga itu ketemu sama bidadari. Saat ketemu sama bidadari, Rasulullah SAW turun ke muka bumi ketemu sama Umar. Wahai Umar, kau tahu tak kemarin aku di surga, aku ada ngelihat bidadari, aku ada ngelihat ada istana milikmu, dan disebut sama bidadari. Karena Pak Rasulullah ketika jadi surga melihat ada bidadari, ada istana, nanya sama Jibril, ya Jibril, itu istana siapa? Kok indah banget? Ya Rasulullah, itu punya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab masih di dunia, istana sudah ada. Ketemu Nabi sama istrinya yang di surga sana. Ketika turun ketemu sama Umar, istana itu indah banget. Ketika Umar dengar istana disebut di surga, Rasulullah kepo Umar bin Khattab, ya Rasulullah, terus gimana bentuknya, ada taman ya Rasulullah? Ada, tamannya indah. Terus ya Rasulullah, di depannya itu ada kencana, ada kereta gitu? Ada Rasulullah. Rasulullah nggak mau tersebut kalau aku lihat sama istrimu, malu Rasulullah. Ya Rasulullah, apalagi yang kau lihat, apalagi Rasulullah kabarkan. Kata Rasulullah, Umar, aku minta maaf ya, aku ketika lewat surga tidak sengaja. Kenapa? Kelihat sama bidadari itu. Ya Rasulullah, kalau seandainya istananya kau ambil juga ada masalah, asalkan aku masuk surga. Lihat, cerita sama Rasulullah tentang surga, sudah ada surga mereka. Kita surganya di mana? Pertanyaan kita sekarang sudah di mana? Yang kita makan apa? Yang kita cari bagaimana? Halalkah sudah yang kita memberikan ke anak-anak kita, sehingga kita ini orang yang hidup di dunia tapi sudah disebut di dalam surga. Insya Allah. Makanya kita butuh pengajian seperti ini. Cerita-cerita orang soleh inilah yang akan memberikan hati kita ketenangan. Dengan cerita orang soleh inilah yang membuat kita semakin tahu cermin kita tuh di mana sekarang. Kita ini kemana? Muka kita ini ada di mana? Apa kita ahli surga atau ahli neraka? Maka daripada itu, masyarakat dengan nama yang singkat ini, yang setengah jam ini, insya Allah akan memberikan kita manfaat di dunia dan di akhirat. Insya Allah di pertemuan yang akan datang akan kita ceritakan lagi kisah-kisah heroik yang keren-keren, kisah-kisah yang akan memberikan kita cas di dalam diri kita tentang iman kita yang semakin meningkat setiap harinya. Insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wa hakadha bini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pengajian kita hari ini. Insya Allah sebelum kita tutup dengan doa, kita sholawat bareng-bareng agar apa? Walaupun kita jauh dari kehidupan Nabi 1400 tahun yang lalu, walaupun kita tadi tidak meninggal di sebelah Nabi, tidak berada menghidupkan sunnah Nabi, tapi insya Allah kita akan berada bersama Nabi dan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi وتقين بها الصعود وعلى آله وصحبه ومن المنصور. اللهم
خيرا ظهر العبادة الموت ويوم واسع علم الأرض والسماوات اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع حسناتنا واغفر ذنوبنا وامحو أخطاءنا وتجوز عن سيئاتنا اللهم اقبل توباتنا اللهم اقبل دعاءنا يا الله يا رحمن يا غفار يا ستار نحن ندعوك مع ماتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأظلنا تحت ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى